Magnus Carlsen melawan Gukes Domaraju di babak terakhir Norway Chess 2026. Kalau kita bahas performa mereka, mirip-mirip lah teman-teman. Ini jarang terjadi ya, keduanya sama-sama kurang bagus performa di Norway Chess ini. Nggak tahu ada apa dengan mereka, tapi ini mengejutkan ya, karena yang menguasai papan atas adalah Wesley So dan Pragnananda dan juga Ali Reza. Langsung aja kita bahas gamenya, game yang sangat menarik ya. Di pertemuan pertama Magnus Carlsen menang. Bagaimana dengan pertemuan kedua ini? Akurasi yang sangat tinggi dimainkan di sini. Nonton sampai habis, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif dan jangan lupa jangan di skip iklannya. Magnus mulai dengan langkah E4 dijawab karokan oleh Gukes. Putih C4 variasi accelerated Panov attack. D5 dimainkan, kemudian pertukaran terjadi, dimakan lagi, dan kemudian makan lagi, hitam kuda F6. Putih kuda C3, hitam makan pion di petak D5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih mainkan langkah gajah B5, hitam E6. Putih mengamankan raja, hitam gajah ke petak E7. Kemudian, putih mainkan langkah D4, hitam mengamankan raja, dan putih benteng E1. Teman-teman, gue ajak kalian untuk mengenal struktur ya. Ini struktur pion isolasi dari putih. Kalau main pakai struktur kayak gini, kalau lu jadi putih, yang pernah gue pelajari nih dari membaca buku teori catur, cenderungnya atau bagusnya putih itu melakukan serangan ke sayap raja. Nah, hitam harus menjaga petak D5 dengan hati-hati. Kenapa? Karena pion D4 ini bisa jadi pion yang mendobrak permainan. Nah, kalau gaya menyerang hitam, ya gitu, hitam jangan kasih celah dan hitam akan coba unggul di endgame. Karena endgame-nya petak D5 ini sangat penting. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Hitam mainkan langkah gajah D7. Putih kemudian mainkan langkah gajah D3. Lihat ya, mulai mainkan serangan ke sayap raja. Hitam benteng C8, putih melakukan pertukaran kuda, dan kemudian kuda ke petak E5. Loh, dikasih pion di petak D4, ya, tapi kalau dimakan ini adalah pion racun, nggak juga sih. Tapi ya yang dimau oleh Magnus Carlsen adalah pertukaran pada petak H7 dimakan dan kemudian menteri D4. Ya, ditukar balik lah. Sebenarnya tipis-tipis juga unggulnya. Tapi hitam nggak mau mainkan langkah itu. Gukes gajah F6. Kayaknya terlalu sederhana ya, jadi dia pilih langkah lain. Kemudian putih mainkan langkah gajah F4, hitam kemudian G6. Kemudian putih menteri B3, hitam kuda A5. Nah, game kemudian berlanjut dengan middle game, putih menaruh benteng di petak D1, kemudian mainkan H3, hitam gajah E7. Putih queen A4, hitam queen ke petak B6, dan kemudian putih menaruh kuda di petak D7. Ini langkah yang menarik ya. Padahal ini salah ya. Kuda ke petak D7 dan harusnya putih di sini bisa unggul kalau misalkan putih mainin langkah gajah B5 terlebih dahulu. Kalau bentengnya geser, maka putih mainin langkah gajah D2 mengancam kuda. Kalau kuda ke petak C4 dimakan lagi dan akan ada gajah A5. Nah, sementara kalau misalkan kudanya juga ke petak C6, maka akan ada pertukaran pada petak C6 dengan gajah, dimakan lagi, dan kemudian B3. Jadi yang membuat pion hitam terpecah. B3 ini bukan tanpa tujuan, berikutnya mau gajah 5. Jadi unggul buat putih. Tapi Magnus kuda D7. Ya, ini performanya kayaknya masih ke bawah ya. Kemudian terjadi pertukaran grid move dan kemudian kuda C6. Putih mengambil pion di petak D5. Ya, karena kudanya jaga gajah ya. Benteng E ke petak D8, putih queen B5, hitam gajah F6. Putih teker queen, dimakan lagi dan kemudian game berlanjut menuju endgame. Putih gajah 4, benteng makan pion D4, ditukar. Hitam harusnya makan pakai gajah, tapi makan pakai kuda. Ini momen yang krusial di game ini juga, momen yang penting. Kenapa? Karena putih dapetin pion petak B7 dan unggul satu pion ini dijaga oleh Magnus Carlsen. Dengan setup gajah H6, benteng ke petak E8 checkmate, hitam harus kuda E6 dan kemudian benteng C1 harus dimakan karena kalau nggak ada benteng C8 dan
Sebenarnya mungkin aman ya untuk makan pion petak B2, cuma ya ngeri-ngeri sedap kalau kita sebagai pemain. Sebenarnya bisa ada variasi seperti ini. Cuma Gukes nggak mau ngambil variasi itu dan dia lebih pilih tuker aja lah. Nah, mungkin Gukes juga ngerasa kalau gimana nih cara menang putih gitu ya. Tapi inilah Magnus Carlsen. Dan coba lihat bagaimana Magnus Carlsen bermain dengan endgame. Nah, pion tidak bisa dijaga ya. Kalau di sini B4 pun akan ada kuda C3. Jadi daripada memilih menjaga, Magnus lebih pilih aktifin rajanya dan grid move. Dan yang harus dihindari oleh putih adalah tidak membiarkan terjadi gajah beda warna ya. Contoh, pada posisi kuda C5 ini nggak dimakan oleh putih karena takutnya gajah beda warna. Nanti cenderung remis. Karena Magnus niat untuk menang, dia mainin langkah raja C4. Dan coba lihat bagaimana Magnus menggunakan rajanya untuk menyerang. Nah, ini hitam tidak menjaga lagi ya dengan gajah ke petak C7. Nanti ada raja C6, raja ke petak D8 pun ada gajah makan pion F4. Kalau misalnya raja ke petak D8, nanti ada gajah C3 dan rajanya makin terpojok. Jadi hitam lebih pilih membiarkan dan putih memiliki keunggulan satu pion tetap ya, karena pion F2 nya juga jatuh dengan kuda E4 dan kuda F2 ya. Nggak mau gajah ke petak E1 di sini, kenapa? Karena ada gajah D4 juga, percuma ya. Kuda F2, Magnus coba menggunakan pion di jalur A sebagai pembeda ya, dan dia mendorong dan kemudian raja ke petak D5. Magnus coba menggunakan rajanya untuk mengganggu pion di sayap raja. Jadi pion ini sebagai pancingan dan dia coba mengejar pion di sayap raja. Tadi pion tidak bisa dimakan ya karena ada garpuan gajah 2. Dan kemudian akhirnya terjadi momen penukaran gajah di waktu yang semakin sedikit ya. Pada langkah ke-57 dengan gajah D4 dan kemudian F3 dimainkan. Ini kalau dimakan pakai pion, hitam akan berani untuk makan. Jadi gajah F3, Magnus lebih pilih menjaga pion G4. Ya, dan inilah skill Magnus Carlsen. Akhirnya tuh pion promosi ya. Dengan setup gajah F3, langkah ke-65 hitam menyerah. Akurasi Magnus 96,6%. Kalau dilanjutin kuda G7, raja F6, kuda ke petak E8, raja E7. Kalau kuda ke petak D6, untuk skak ada gajah G4. Kalau kuda ke petak C4, dorong G7. Kemana lagi? Nggak bisa dijaga. Tapi gue penasaran sama Magnus, kenapa giliran lawan Gukes dia menang terus ya? Apa jangan-jangan dia punya moto, nggak apa-apa lah gue kalah sama Pragnananda, sama Wesleyso, sama Lireja, jangan sama yang satu ini gitu ya. Yang lain boleh lewat, yang ini jangan. Nggak tahu deh gue dah. Ya, Pragnananda keluar sebagai juara. Kalian bisa nonton ulasannya ya dengan 18 poin, Wesleyso 17 poin, Ali Reza 15,5, Magnus Carlsen 13, Prince Gamer 11, dan juara dunia catur klasik malah di peringkat paling bawah. Apa komentar kalian guys? Makin yakin aja nih Sindarov bakal jadi the next world champion? Atau Gukes lagi taunting aja nih? Lagi pura-pura aja? Kasih komentar kalian guys.